Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qul rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini jam 8.30 lewat 5 menit 35 menit kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk duduk di Masjid Al-Huda ini untuk mengikuti kegiatan kajian di bulan suci Ramadan yang saat ini alhamdulillah Pak Budi sebagai pematerinya, dan ucapan terima kasih kepada panitia atau Pak Kurikulum SMK Al-Huda Pak Anjang yang telah memberikan jadwal materi sekaligus kegiatan program ini di bulan suci Ramadan. Semoga intinya semoga seluruh siswa-siswi Civitas Akademik SMK Al-Huda mendapatkan pembelajaran yang baik sehingga kita bisa mengamalkan Islam yang paripurna menjadi insan kamil. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada baginda tercinta Nabi termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, sampai kita sebagai akhir umat Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat, artinya pertolongan nanti di yaumil akhir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi ini dimulai, cek perkenalan dulu. Mungkin dari sekian banyak siswa kelas 10 ini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu kurikulum PT saya. Saya nama Budi Al-Hidayat, SPDI MPDI, lahir was born in Ciamis, lahir di Ciamis tanggal 25 Januari 1981, berarti yuswa 40 tahun. Ada seterusnya pengalaman pendidikan mulai dari TK karena dulu belum ada RA, kemudian ke SD, kemudian ke MTS Al-Huda, dari MTS Al-Huda ke SMA Patriot Ciamis karena sudah bubar sekarang. Kemudian dari SMA saya langsung melanjutkan pesantren di pondok pesantren di Al-Huda Mangunjaya. Kemudian kuliah S1, kemudian kuliah S2. Alhamdulillah lulus 2014. Dan profesi saya sebagai guru di sekolah MTS, kemudian guru di sekolah SMK Al-Huda saudaranya, kemudian sebagai dosen STAI Al-Maharib Ciamis. Pengalaman berorganisasi mulai dari organisasi keislaman dan organisasi politik. Organisasi keislaman ya tentunya kita berada di naungan wadah
Nahdlatul Ulama NU ya. Karena kebanyakan di kita itu warga Nahdiyin. Jadi warga Nahdiyin mah anu sok kunut, anu sok tahlil. Warga Nahdiyin anu sok maca hebat, berjanji. Yang selanjutnya di organisasi politik dulu masuk dari tahun 99 sampai 2004, yaitu di partai, dan karena tidak sesuai dengan keinginan maka keluar dari parpol atau partai politik. Lebih kita condong ke dunia pendidikan. Kemudian di kepengurusan yayasan Al-Huda dulu jadi sekretaris dan sekarang jadi bendahara yayasan Al-Huda sadananya. Untuk di pesantren Al-Huda menjadi menjadi murabi atau istilahnya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keagamaan. Itu mungkin kurikulum vitae saya, dan istri baru 1, anak baru 4. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik ya kepada saya sendiri dan keluarga. Baik, kita langsung saja kegiatan belajar yang ketiga, karena kemarin 1-2 sudah boleh dilihat, dicatat yang penting atau istilahnya simpulnya saja ya, tidak usah semuanya. Poinnya adalah tentang pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Indikator kompetensi. Jadi setelahnya materi ini selesai, dan 1 dapat menjelaskan konsep tafsir bil maqfur, tafsir bil ra'i, dan tafsir isyari. Kemudian yang kedua bisa mengklasifikasi tafsir bil maqfur, tafsir bil ra'i, dan tafsir isyari. Cukup 2, 3, 4 lah sudah kita karena waktu. Baik, bertanya dulu bahwa yang menerima wahyu Al-Quran siapa? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di luar Nabi Muhammad ada yang menerima wahyu? Ada. Nah, tapi ada yang dibukukan, ada yang tidak dibukukan. Dan kita wajib mengimani bahwa Alkitab alias yang dibukukan cuma 4. 1 Zabur, 2 Toret, 3 Injil, 4 Al-Quran. Yaitu wahyu Allah, kalam Allah yang dibukukan, Nah, lalu saya tanya lagi, kapan Al-Quran diturunkan? Kapan? Yaitu tanggal 17 Ramadan. Sebentar lagi ya, 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Ini tes pertama dulu pernah ya membahas tentang ini. Baik, sekarang penafsiran Al-Quran. Kalau zaman Nabi, zaman Rasul atau zaman sahabat dan zaman tabi'in, menafsirkan Al-Quran itu jarang. Kenapa jarang? Karena Rasulnya masih ada, Nabinya masih ada. Misalkan ada orang yang bertanya tentang ayat Al-Quran A atau ayat Al-Quran B, maka Rasul langsung menjelaskan. Jadi
Rasul sendiri yang langsung menjelaskan makna atau penafsiran di balik ayat Al-Quran tersebut. Jadi masyarakat atau orang yang bertanya tak sungkan-sungkan atau tak perlu kemana-mana, karena inti atau yang membawa Al-Quran tersebut masih ada, yaitu kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di zaman sahabat, ketika Rasul sudah meninggal dunia, sahabat pun itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar atau dari masyarakat yang bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran, penafsirannya. Kan kemarin bahwa ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Mutasyabihat yang perlu ditakwil, muhkamat yang tak perlu ditakwil. Nah, cara menjelaskan itu kan kalau bukan orangnya tidak bisa, tidak bisa menjawab atau tidak bisa menjelaskan. Seperti anak ditanya gitu oleh temannya, anak tidak akan bisa menjawab karena yang dipertanyakan itu belum diketahui oleh anak tersebut. Tapi kalau ditanyakan kepada ayahnya, pasti bisa menjawab karena ayahnya yang mengeluarkan pernyataan tersebut atau yang mengeluarkan pendapat tersebut. Nah, ini pun Rasul ada masih bisa ditafsirkan atau langsung dijawab oleh Rasul. Rasul tiada berarti sahabat masih bisa menjelaskan karena masih satu kurun dalam lingkaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat meninggal, ada tabiin pun masih dekat. Jadi kurun waktu Rasul, sahabat, tabiin, wa tabi'at itu masih kurun Rasulullah, dalam artian masih dekat kepada Rasul. Nah, setelah tabi'in, tabi'at itu sudah kalau dihitung tahun mungkin sudah 100 tahun, gitu ya. Jadi 500 tahun setelah peninggalan Nabi itu bisa dikatakan itu namanya ulama salaf. Sedangkan 500 tahun setelah ke peninggalan Nabi, maka itu ulama kholaf, ulama yang baru lahir di 500 tahun setelah meninggal dunia Nabi Muhammad. 500 tahun coba bayangin kita tuh sebarang regenerasi gitu. Rata-rata umat manusia umur misalnya 100 tahun, namun tewas 100 tahun, akhirnya melangkah 100 tahun, paling banter 70 tahun ya. Nah, kalau dulu mungkin zaman tabi'in, tabi'at bisa nyampe 80 ya, bisa nyampe rata-ratanya. Nah, kalau 500 tahun berarti 5 generasi ya. Generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'at. Kesininya tinggal ahli-ahli pemikir yang sudah ada buku-bukunya di 500 tahun awal. Kita sudah lahir di 1400 misalkan, udah 1000 ke belakang kan, udah 1400 ke belakang. Maka bagaimana ini supaya teman-teman mungkin ya, teman-teman umat muslim di belakang 500 tahun setelah bungkusnya Nabi itu bisa ada tafsir-tafsir yang menjelaskan Al-Quran secara adil, secara bijak ya, secara adil dan bijak. Bagaimana caranya? Nah, maka muncullah pendekatan penafsiran. Yang kalian ketahui judul atau tafsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian yang lainnya. Nah, setelah itu maka ditinjau dari pendekatannya, penafsiran dibagi menjadi 3. Menjadi berapa? Penafsiran menjadi 3. 1. Tafsir bil ma'thur. Silakan catat.
Satu, tafsir bil maksud. Apa itu tafsir bil maksud? Adalah yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran didasarkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Maksurat berarti ayat-ayat, jadi ayat Al-Quran dijelaskan lagi oleh ayat Al-Quran. Nah, yang didasarkan pada penjelasan, ya. Jadi yang digunakan Al-Quran dasarnya pada penjelasan diperoleh melalui riwayat pada sunnah, hadis maupun asar. Nah, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang lain. Oleh karena itu, tafsir bil maksud disebut juga tafsir bil riwayat. Selain Nabi Muhammad, asar sahabat dianggap mampu apa? Mampu menjelaskan ayat Al-Quran. Asar, ari asar teh perkataan sahabat. Kalau perkataan Rasul dinamakan apa? Hadis. Kalau perkataan sahabat dinamakan asar, AST atau ATSR, asar. Nah, itu asal bisa dijadikan landasan hukum, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Selain hadis Nabi, tadi asal juga bisa mampu menjelaskan makna atau tafsiran ayat Al-Quran. Karena sahabat Nabi dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran dan bergaul bersama Nabi. Kabayang sapopoe ningali Nabi sadinten ngupikeun cariosan Nabi, pasti eta sahabat mampu untuk dijadikan landasan hukum, dasar hukum. Ya seperti kemarin hadis ya, ada sana. Diriwayatkan atau ada sana terus katampi terima, katampi. Ucap bahasa ulama, ecek ditenan cek Rasul. Secara rinci, pendekatan tafsir bil maksud memiliki beberapa cara dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Satu, penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran seperti tadi yang Bapak jelaskan. Misalkan ada ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas, ayat pertama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hartasana. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sayyiduna Allah ahadun eta anu hiji. Qul huwallahu ahad. Tah hiji eta teh naon maksudna? Hiji we gitu. Hiji naon gitu. Maka ditafsirkan lagi, ahad itu ditafsirkan oleh surah Al-Hasr ayat 22 sampai 24 menjelaskan sifat-sifat Rasul. Anu sok disebut Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah ya Rahman ya Rahim, Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini enak asmaul husna itu sama-sama ya Allah ya Rahman ya Rahim bumi sabtu. Taktiknya jelas. Qul huwallahu ahad. Kaye dinaminan tafsir bil maksud anu kahiji nyata
tafsir ayat Al-Qur'an. B. Masih tafsir maksur, yaitu ayat Al-Qur'an ditafsiran ku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat Al-Qur'an dijelaskan ku hadis Nabi. Kamari parantos sapertos ayat perintah sholat. Nah, dina Al-Qur'an cuma perintah sholat. Halo Dek, di luar. Naik ratuskeun. HP-nya simpen heula, dimatiin dulu. Ya, karena al-qaulul wahid ai hate mah hiji. Tidak stagola ansain, maka yang lain tidak akan fokus. Hati itu satu. Jika tos fokus kamu hiji deui, geus saja mau fokus. Baik, yang kedua apa? Tafsiran ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ditafsiran ku hadis. Dia sebagai tafsir maksurah. Misalkan perintah sholat. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 43 Allah ngadawu wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar ini. Jadi ini perintah Allah, perintah sholat, perintah sholat, mun saukur sholat, aranjeun kudu sholat. Pertanyaan teh, kumaha sholat kan? Ayo urang apa versi papatahan? Misalkan ayat Jalbi lebet Islam teu apaleun tentang Islam, tentang Islam teh. Sok sholat, kumaha sholat gitu kan? Kan perintahna dina Quran teh aqimus sholat, dirikanlah sholat. Rasul bertanya, sahabat bertanya, sholat teh hukumanna? Maka kamari dina season kedua tahdir teh ditafsiran we naon ayat Al-Qur'an ditafsiran ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Naon cenah sallu kama ro'aitumuni usolli, salat hidup seperti ningalina hidup kakurit. Artinya oleh ayat sahabat Rasul salami 22 sahabat Rasul teh 22 dinten endong monopoe. Sahabat Rasul monopoe di mana? Di bumi. Berarti selama 22 dinten teh kirang langkung sabulan ya. Sabulan di bumi Kanjeng Rasul pasti dina waktu sabulan ningali kagiatan Rasulullah baik ibadahna maupun sanes ibadah mahdoh. Tah pas kuih teh kan eta sahabat teh geus tah digerak pulang benernya gerak naon ka keluarga anjeun terus we ajarkeun ka keluarga anjeun salat. Kehelas nu kumaha salat teh eta kan anjeun sok ningali ka kuring gitu. Kan anjeun mah sok ningali salat ka kuring salami 22 dinten di bumi di masjid gitu. Sok ningali ka kuring. Oh, gitu salat teh anu aya rukun salat hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 ngadeg, 4 maca Fatihah, 5 ruku. Tah eta rukun salat eta mah sanes cek Rasul
eta mah saur para ulama ilmu fikih. Nah, tadi itu berarti ayat Al-Quran ditafsiran dijelaskan ku hadis. Jadi jelas tafsir cara nafsirkeun Al-Quran ayat 3 cara. Hiji tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur nu kahiji carana ayat Al-Quran ditafsiran deui ku ayat Al-Quran. Dua, ayat Al-Quran ditafsiran ku hadis. Terus dicatat dina IQ, dina memori. Nu katilu. Nah, masih tafsir bil mansur. Inteng, bisa ayo mah peka. Nu katilu tafsir Al-Quran dengan keterangan sahabat Nabi, masih dalam tafsir maksud. Nah, jadi ayat Al-Quran ditafsiran ku keterangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Cik sahabat kuningan serahiji opat we nya. Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 Jubair bin Awam, Zaid bin Sabit, Toha. Orang Nariyadul Bari'ah 10 sahabat dijamin masuk surga. Wis luar biasa. Di Nariyadul Bari'ah tinggal 10 sahabat dijamin lebet surga bigoiri hisab, tanpa dihisab. Kurang mah ya Allah, jadi cuci heula di neraka. Penafsiran ayat Al-Quran dengan keterangan sahabat dan tabi'in. Setelah mendapatkan penjelasan melalui riwayat hadis, kemudian bisa diperkaya dengan penjelasan para sahabat dan tabi'in. Jadi, naros, Sri, apa mana sahabat? Sahabat apa? Orang yang pernah kumpul bersama Rasul. Jadi orang sahabat itu orang yang pernah berkumpul dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, lalu dia iman, dalam keadaan iman. Karena banyak yang bersama dengan Rasul tapi tidak dikatakan sahabat karena dia tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan saudara-saudaranya atau keluarganya, tapi tidak bisa dikatakan sahabat karena tidak iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi sahabat nanti ada mana? Oh iya, nyata hadis kan ayat Al-Quran ditafsiran ku asar sahabat. Contoh surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa artinya? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa tafsir dari kata yu'minuna, mereka mengimani, adalah yusaddiquna, mereka membenarkan. Sementara menurut Ma'mar, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri,
Maksud dari yu'minuna adalah iman yang disertai mengamalkan. Sedangkan menurut Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas, yang dimaksud dengan yu'minuna adalah yakhshawna, yang berarti mereka takut. Coba dari satu kata saja penafsirannya bisa beda-beda. Apalagi kita yang tidak tahu gitu ya. Orang yang tahu pun bisa menafsirkan Al-Quran itu beda-beda. Ada yang yu'minu itu tadi mengimani, yusaddiqu yang membenarkan, kemudian yang menafsirkan yakhshaw artinya takut. Coba kalau diterjemahkan takut, alladzina yu'minuna bil ghaib, berarti mereka adalah orang-orang yang takut kepada gaib. Makanya sieun dalam ayat makhluk gaib. Jadi setiap ayat sieun ku makhluk gaib. Nah, maka bisa dikatakan yu'min itu artinya takut. Tapi di sini takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, sekali lagi tafsir bil maksud ada 3 cara. 1, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat kedua, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan al-hadis. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsirkan oleh asar sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'i, tafsir bil ra' atau tafsir diroya. Yani ari tafsir teh naon bisa? Nah, tafsir ai tafsir teh penjelasan. Sanes terjemah. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, itu artinya ari tafsirna nafsirkeun ayat eta sakata-sakata gitu. Naon dimaksud ya ayyuhalladzina gitu. Terus saeutuna naon gitu. Anu memang artinya bisa banyak pendapat. Ya, tafsir biroi atau biroya, penafsiran karena oleh seorang mufasir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, di mana penalaran sebagai sumber utamanya. Jadi cek akalna ya. Tapi tetap ahli gitu ya, berilmu. Kan syarat seorang mustahid syarat seorang yang mustahid yang ahli ijtihad itu kan minimal Al-Quran kata al-hadis apa Al-Quran hadis kata Al-Quran kata ijtihad cuma pokoknya makanya seorang hakim itu berat seorang hakim gitu ya. Seorang hakim itu berat karena harus mengadili, dan mengadili itu harus ada dasar hukum ya, Al-Quran, Al-Hadis. Baik, tafsir birawi apa? Tafsir penafsiran ayat Al-Quran oleh mufasir itu sendiri ditafsirkan. Ini muncul membedakan tafsir bil ma'thur, di mana konteks bahwa bukan berarti secara operasional dalam melakukan penafsiran Al-Quran para sahabat tidak menggunakan nalar, melainkan karena keistimewaan mereka yang tidak memiliki oleh generasi sesudahnya. Seperti tadinya dari zaman Nabi, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in mah deket kene. Mun paribasa luhur mah haneut kene. Deket kana seunyeuna, tapi coba anu geus di luhur gitu, anu
terus jauh di Rasul kumaha gitu kan caranya. Sehingga sekalipun para sahabat sebagai generasi awal penerima Al-Quran menafsirkan Al-Quran dengan nalar dan bimbingan Nabi, maka ulumul Quran tidak menyebut dengan tafsir birra'i. Tetap sahabat tabi'in yang ngake akal mah, dari ngake akal mah, anggar mau nyambung terus ngan eta akal dibawa tina Al-Quran dan Al-Hadis, tidak dipaksakan karena Al-Quran dan Al-Hadis ada penjelasannya dari Rasul itu sendiri. Sebagaimana pendekatan tafsir yang lain, pendekatan tafsir ra'yu, apa ra'yu tadi? Akal, nalar. Tidak bisa nalar, tidak bisa ngapalkeun, bisa pakai akal. Gitu. Aya brain gitu ya, aya otak. Anu berjuta-juta sel di kelas SD di ayeuna geus sakumaha ya itu aya di otak urang misalnya. Anggaran kata lama bacaan salat, tidak nggak poin baca, benar nggak? Tahu apa di luar kepala gitu, kunun, kemudian ternyata memang ilmu itu bakal hafal karena sering baca. Al ilmu bidarsi koma, ilmu dibaca diterus bakal cicing. Sok naros ka hidup ke SMP diajar fisika, IPA diajar, naon hafal. Matematika ilmu Pitagoras atau apa misalnya. Kendati pun demikian bukan berarti pendekatan ini tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan pendekatan tafsir birra'i bisa terjadi ketika terjebak atau secara tidak sadar musafir mengungkap petunjuk berdasarkan ayat yang bersifat parsial, sehingga dapat memberikan kesan mana Al-Quran tidak utuh dan pernyataannya tidak konsisten. Di samping itu, penafsiran dengan pendekatan ini juga sangat rentan dengan subjektivitas yang dapat memberikan pembenaran terhadap mazhab atau pemikiran tertentu sesuai dengan kecenderungan mufasir. Hal lain yang juga bisa menjadi kelemahan dari pendekatan tafsir birra'i adalah peluang masuk cerita-cerita Israiliyat. Nah, halo. Ya. Jadi kelemahan penafsiran ku akal seseorang, kelemahannya hiji bisa jadi eta sifat penafsir teh cenderung teh mengada-ngada, apalagi kalau zaman di pemerintahannya itu selalu mengintimidasi kepada para ulama, kepada para kiai. Bisa jadi di tafsiran condong supaya mendorong untuk mendukung pemerintahan. Begitu. Kata sudah. Atau kan sejarah itu dicatat atau disusun oleh siapa orang yang berkuasa. Misalkan sejarah A bisa jadi B. Dia sejarah A, benar, tapi bisa jadi B dikarenakan diintimidasi, dikarenakan harus diganti sesuai dengan keinginan pemerintahan tersebut. Karena seperti di Indonesia kan ada sejarah G30S PKI, ada sejarah PKI. Ini ingin dihilangkan, ingin ditiadakan sejarah PKI di Indonesia supaya anak cucu selanjutnya bahwa di Indonesia itu PKI. Sedangkan sejarah itu tidak bisa dihilangkan oleh buku-bukunya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, buku-bukunya dihancurkan, bisa hilang. Kemudian otak generasi barunya dicuci atau istilahnya
dikasih bukan pelajaran sejarah itu, maka otomatis orang-orangnya tidak tahu sejarah. Kenapa ada pelajaran sejarah? Supaya mengenal bagaimana berdirinya Indonesia, bagaimana merdekanya Indonesia, bagaimana perjuangan Indonesia bisa jadi merdeka. Itu hal penting di setiap negara. Yang harus di bumi, kamar budak diceritakan. Adek dibelajarin yang apa sejarah bapak di kedetik kita dewasa misalnya. Itu sebagai ibroh kenalan, pelajaran. Ya deh bapak terwaktu alit kir namun hidup ngalamin kir bapak kesalahan. Kan begitu. Jadi sejarah itu adalah pelajaran terbaik untuk memotivasi, mereformasi yang tidak baik menjadi baik. Kemudian kelemahannya bisa masuk cerita Israiliyat, cerita-cerita yang di luar akal pikiran orang, gitu kan? Nah, seperti yang mengisahkan Isra wal Mi'raj, gitu kan? Bisa jadi Nabi itu kan cepat ya. Isra Mi'raj itu cepat cuma semalam. Di Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, cuma semalam. Subuhnya just ayah di Pak Ibarat masjid. Biar aku, misalkan, digambarkan bagaimana cerita Israiliyat teh, Kanjeng Rasul teh naik buruk teh nyaeta manuk anu gede, anu bulu nakir, takkan eta teh cerita Israiliyat. Iya, mengarang-arang, dan orang yang bisa ngarang gitu ya, dia di buku hektaran gitu ya, sehingga benar kayak misalnya. Sedangkan hari Jawa Timur sebesar mungkin cerita dongeng terus. Nah, itu kelemahan dari tafsir Ibrani. Contoh yang keempat dari tafsir dengan pendekatan Ibrani adalah penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab Tafsir fi Zilal Al-Quran pada saat menjelaskan surah Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini termasuk akidah pokok yang fundamental dalam keyakinan umat muslim. Apa keyakinan umat muslim? Yakni mempercayai adanya hari akhirat. Jika tidak percaya hari akhirat juga hidup di dunia umum atau di akhirat. Saya kan geus didogmatis urang teh bahwa hidup teh 2 kali, maut sakali. Hidup teh 2 kali, hidup di dunia jeung hidup di akhirat. Maut mana di dunia umum. Saya kan dogmatis yang mengikat kepada kaum muslimin. Kan yang ateisme tidak percaya akan adanya akhirat. Terpercaya ayat akhirat, geus paek mah paek, geus maut kelas hayam dipotong dicincang geus dimang geus beres urusan. Terus itu. Jangan yang gitu cek ateisme tanpa beragama mah. Geus maut geus maut urusan naon deui. Maka mereka menganggapkan kesenangan hanya di dunia saja, tidak ada yang di akhirat. Tapi beda dengan umat muslim atau orang-orang yang beragama. Hidup itu 2 kali di dunia dan di akhirat. Maka kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia yang alus, di akhirat yang sae selamat. Nah, maka penafsirannya lihat Maliki Yaumiddin teh yang menguasai
atau penguasa menunjukkan derajat kuasa yang paling tinggi. Hari pembalasan ialah hari penentuan balasan di akhirat. Banyak orang yang mempercayai ketuhanan Allah dan percaya bahwa Ia pencipta alam semesta, namun tidak sedikit dari mereka yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Kepercayaan terhadap hari pembalasan atau Malik Yaumiddin dapat meletakkan pandangan dan hati manusia pada sebuah alam yang lain setelahnya tamatnya alam dunia. Pandangan ini mampu menjadi kontrol cara berkehidupan di dunia agar tidak melupakan untuk mempersiapkan diri di kehidupan setelah pembalasan. Wala tansa nasibaka dan jahat. Dari contoh penafsiran dengan pendekatan Qira'i di atas menjadi jelas bahwa para mufassir tidak meninggalkan riwayat dan bukan semata-mata menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Sama halnya dengan tafsir Ibnu Mansur yang tentu tidak berdasarkan riwayat, melainkan tetap melibatkan penalaran. Maka dari faktor ini membedakan antara tafsir Qira'i dan tafsir Bil Mansur. Dua. Jadi ini tafsir Bil Mansur, dua tafsir Bil Ra'yu. Anu katilu tafsir Bil Isyarah atau tafsir Isyari. Apa itu tafsir Isyari? Artinya isyarat atau tanda dan berarti pula menunjukkan. Sedangkan menurut istilah suatu upaya untuk menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat dengan tanpa mengingkari yang tersurat atau zahirnya ayat. Dengan demikian, menurut Subhi Asy'ari, tafsir Isyari berarti menjelaskan kandungan Al-Quran melalui takwil dengan cara menggabungkan yang tersurat dan yang tersirat. Signal bahasa Indonesia, apa tersirat, apa tersurat? Jadi puisinya, puisi. Ayat tersurat mah harus sesuai literasi ayat bacaan. Ayat tersirat mah anu terkandung alias muter tidak terlihat dalam kata itu. Contoh, dia dina puisi, contohnya cuma puisi. Pernah dia puisi pernahnya. Wajahmu bagaikan rembulan di malam hari, suaramu bagaikan cuitan burung berkicau. Gitu kan? Makna tersurat dan makna tersirat. Ari makna tersurat ya sesuai dengan literasi kata eta. Tapi makna tersirat, wajahmu bagaikan rembulan malam di bulan purnama. Berarti wajahnya cantik kabila-bila. Sok sanajan bulan di deketan korok. Suaranya merdu bagaikan cuitan burung. Berarti mana tersiratnya, suaranya tentunya enak didengar. Nah itu kan tersirat. Jadi tersirat itu yang disimpan maknanya. Lanjut. Jadi tafsir Isyarah atau tafsir Isyari adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu baik melalui takwil secara
isyarat, secara tadi tersirat maupun tersurat. Di mana dalam benak para mufasir telah memiliki pencerahan batin atau hati dan pikiran. Hal itu dilakukan tanpa mengabaikan dan membatalkan makna secara lafaz. Maka Abdul Wahid menyebutkan ciri-ciri atau syarat-syarat tafsir Isari. 1. Menafsirkan Isari 1. Tidak bertentangan dengan makna lahir secara tekstual, ya, secara tekstual Al-Quran. 2. Penafsirannya didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil syarat. Bisa tuh, namun dicaritakeun ditafsirkeun eta teh ayat dasar ayat-ayat Qur'annya atau agamanya. 3. Penafsirannya tidak bertentangan dalil syarat atau logika rasio. 4. Penafsirannya tidak menganggap bahwa hanya itu saja tafsiran yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. 5. Penafsirannya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada hubungannya dengan lafaznya. Misalkan lafaznya yu'minu tapi ditafsirkan jadi yusabu misalkan, kan beda, tidak nyambung. Yu'minu iman, yusabu ngitung. Sebagai contoh penafsiran pendekatan dengan isyari seperti penafsiran Al-Alusi terhadap surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat dan salat wusta serta tegakkan untuk Allah karena ketaatan. Al-Alusi menafsiri sholat al-wusta pada ayat di atas dengan penjelasan 5 macam sholat. Karena tidak ada ayat Al-Quran tentang menjelaskan aqimus sholat fil khamsi, dirikanlah sholat yang 5 waktu, tidak ada, kan cuma aqimus sholat. Di sini sholat wusta yaitu sholat 5 waktu. Inna sholata khamsun, sholat sari disuruh di maqamil ghaib wa salatun nafsi bihumudiha an-dawa'i. Sesungguhnya salat itu ada 5, yaitu salat sir dengan menyaksikan maqam gaib, 2 salat nafs yaitu dengan cara memadamkan hal-hal yang dapat mengundang keraguan, 3 salat gaib dengan senantiasa berada dalam penantian akan munculnya cahaya kasab, 4 salat ruh dengan menyaksikan wasal, penyambungan, 5 salat badan. Nah, jadi menurut Al-Alusi, al-wusta itu salat salat sirna lalauna di makom gaib. Ayat salat nafs dengan cara memadamkan hal yang dapat kemudian salat gaib, salat ruh, salat badan. Tah dina anggota badan ieu teh kabeh kita bisa sholat menurut Al-Alusi. Baik, sudah jam berapa? Jam berapa? Jam 9 lewat pas. Baik, simpulkan silang. Cara penafsiran ayat Al-Quran ada berapa? 3. 1. Tafsir bil ma'thur. Ada berapa? 3. 1. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. 2. Ayat Quran ditafsirkan dengan 3. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan asal sahabat. Yang kedua, tafsir birohi, tafsir menafsirkan dengan akal. Kumaha cek mufasir gitu kan. Tapi tetap mufasirna yang hebat, bukan mufasir yang enggak hebat. Yang ketiga, tafsir bil isyarah, yaitu dengan isyarat tekstual Quran atau kontekstual. Jadi makna tersirat ataupun makna tersurat.
Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini ada orang-orang yang menjadi mufassirin, menjadi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.